Background Ustadz kan sebagai seorang advokat ya. Apa sih yang menarik di politik sehingga memilih untuk terjun sebagai seorang calon wakil rakyat? Lebih menarik mana dengan dunia hukum? Menurut saya keduanya menarik. Baik berprofesi sebagai seorang advokat maupun menjadi seorang politisi, ada kesamaan dan perbedaan yang mendasar menurut saya. Dalam dunia advokat, kita mengenal ada frasa officio nobile. Artinya profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dalam politik juga demikian menurut saya secara pribadi. Politik memiliki kurang lebih secara umum ada dua tujuan. Yang pertama adalah mencerdaskan masyarakat dengan pendidikan-pendidikan politik. Yang selanjutnya mensejahterakan masyarakat melalui proses-proses politik. Ada yang mengatakan bahwa saat ini hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bagaimana tanggapan Ustadz soal ungkapan tersebut? Soal ungkapan itu saya sependapat dengan Profesor Mahfud. Beliau mengatakan bahwa lebih tepatnya ungkapan ini ada kadang hukum itu tumpul ke atas, tumpul juga ke bawah. Ya. Tapi yang jelas memang kita tidak bisa pungkiri bahwa penegakan hukum kita di Indonesia mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat. Mulai dari praktek dan keputusan-keputusan hukum yang harus kita kritisi dan perbaiki di sini. Kalau saya meminjam bahasanya Sacipto Raharjo, bahwa memang ini sudah masuk dalam krisis sosial yang tinggi, khususnya kepada oknum-oknum aparat penegak hukum kita. Jadi yang mungkin perlu kita kritisi dan perbaiki bersama adalah cara berpikir atau worldview, pandangan dunia, serta mental dari aparat penegak hukum kita ini mesti diluruskan agar tidak mudah terbeli baik oleh kekuasaan politik maupun kekuatan ekonomi. Jadi menurut Ustadz yang bermasalah itu adalah oknumnya ya? Ya, oknumnya. Karena pada prinsipnya tujuan hukum menurut teori etis itu ya ini semata-mata mencapai keadilan dan memberikan kepada setiap orang apa-apa yang menjadi haknya. Saya rasa ini sangat mulia. Jadi sangat berkontradiksi jika tujuan yang mulia ini kemudian kita curigai bahwa hukum itu selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kita fokus pada oknum-oknumnya. Memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan, ada sebuah stigma masyarakat bahwa PDIP itu dikatakan anti-Islam. Bagaimana Ustadz sebagai seorang calon legislatif dari Partai PDIP ini menanggapi hal itu? Saya pikir keliru jika mengatakan bahwa PDIP itu sebagai partai politik yang anti-Islam. Kenapa menurut saya keliru? Saya sebelum mengambil keputusan terjun ke dunia politik dan memilih partai politik PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik saya terlebih dahulu melakukan kajian dan diskusi dengan senior-senior saya dan beberapa tokoh politik di daerah Pulau Mondo Utara. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa tidak ada satu partai politik pun yang anti terhadap agama yang diakui oleh undang-undang. Itu fakta. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah dalam proses kelahirannya yang pada awal mula tahun 1927 yang bernama PMI yang kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan. Kita ketahui bersama bahwa partai ini menamakan diri mereka sebagai partai yang terah Soekarnois. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, founding father kita atau pemimpin besar revolusi pada saat itu, Soekarno, adalah seorang Muslim yang kemudian juga belajar pada tokoh Muslim, Syarikat Islam, Haji Omar Said Cokroaminoto, dan beliau memiliki pemikiran terhadap Islam yang Islam ala Soekarno. Kurang lebih beliau mengatakan bahwa Muslim yang sejati itu harus memahami Islam secara substansial. Jadi kalau menurut Anda faktor yang menyebabkan terbentuknya sebuah stigma negatif itu apa? Ya, saya pikir itu isu politik. Ya, menjelang 2019 itu biasa dalam politik. Ada isu politiknya. Tapi pada hakikatnya PDI sebagai partai nasionalis justru di dalamnya sangat religius. Ya, yang terakhir, bukti kita temukan bahwa mantan pengacara Imam Besar Forum Pembela Islam itu mencalonkan diri lewat PDIP pada tahun 2019. Ya, Bung Kapiter Ampera. Saat ini mayoritas generasi milenial itu banyak yang bersikap apatis terhadap politik. Kalau menurut Ustadz, bagaimana seharusnya milenial bersikap terhadap politik? Apakah harus terjun secara aktif atau hanya bersikap apatis?
Ya, seharusnya generasi milenial kita sudah bisa mengambil bagian dalam proses politik, khususnya di daerah kita. Ya, memang kembali lagi, tidak bisa juga kita menutup mata bahwa ada semacam sikap apatis terhadap politik oleh generasi milenial kita. Itu tidak lepas dari perilaku dan sikap politisi-politisi kita yang tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Pendidikan politik kurang ya? Pendidikan politik kurang dan teladan politik sebenarnya. Teladan politik ya, yang kurang. Nah, makanya kemudian saya mengajak juga kepada generasi milenial, mari kita bersama-sama, generasi milenial yang punya kemampuan di bidang politik, coba mari sama-sama kita keluar dari zona nyaman dan kita berproses untuk membangun negeri kita yang tercinta ini. Menurut data, ada sekitar 60 juta itu pemilih milenial. Artinya apa? Pemilih milenial menentukan kemenangan di republik ini. Dan masa depan politik dan demokrasi kita ada di bawah kendali milenial. Oke, kalau terkait pertanyaan tadi, seperti apa? Pendidikan politik. Menurut Ustaz, pendidikan politik itu tanggung jawab siapa? Apakah partai, negara, atau para politisi ini? Berbicara pendidikan dalam arti yang umum, ya semua orang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan setiap orang, karena itu amanat undang-undang. Tapi lebih spesifik berbicara soal apakah pendidikan politik dalam arti konteks partai politik, yang jelas partai juga punya tanggung jawab dan pemerintah serta elemen masyarakat punya tanggung jawab. Nah, lebih khusus lagi, saya pikir partai-partai sudah mencanangkan program-program pendidikan politik. Tinggal bagaimana program-program pendidikan politik itu bisa diadakan di PAC, ranting dan seterusnya. Tadi Anda menyebutkan bahwa para politisi bisa dikatakan tidak bisa menjadi teladan yang baik, kan? Ada beberapa, tidak semua. Ada beberapa. Ya, jadi oknum ya? Oknum, ya. Lebih tepatnya oknum lah. Ya. Bicara soal optimisme, optimis itu pasti. Dan tetap pada ukuran-ukuran yang masuk akal. Nah, tetapi saya akan terus berusaha untuk bagaimana memperoleh suara yang signifikan di dapil saya. Karena memang kontestasi Pileg 2019 itu adalah pertarungan partai politik. Nah, selain dari masing-masing pribadi caleg. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan yang sekaligus Wakil Bupati Bolang Mongondo Utara, Bapak Amin Lasena, beliau menargetkan di setiap dapil di daerah Bolang Mongondo Utara itu PDI Perjuangan mendapatkan 2 kursi. Dan jika ini terjadi, maka bisa menjadi sejarah baru di dapil saya, PDIP akan dapat lebih dari 1 kursi. Yang lebih penting adalah, karena bisa kita lihat dalam beberapa kontestasi terakhir, ada satu momok yang tidak bisa lepas dari masyarakat, khususnya Bolang Mongondo Utara, ya ini tentang money politik. Nah, money politik ini memang seperti memakan buah si malakama. Tapi kalau tidak diberantas, justru ini tidak menjadikan generasi kita menjadi baik di masa depan. Ini justru pendidikan yang politik yang buruk bagi generasi kita di masa depan. Kalau bisa kita mulai melakukan sebuah pendekatan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pendidikan politik, money politik itu selamanya tidak menjadikan generasi kita di masa depan itu menjadi baik. Justru akan membawa kita kepada kehancuran.